Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat pembelajaran di pandemi ini seringkali kita menggunakan proses pembelajaran secara daring, dan kadangkala kita membutuhkan pembelajaran secara virtual. Nah, berbagai aplikasi telah kita gunakan, misalnya dengan Gmeet, dengan Cisco Webex dan sebagainya. Salah satu diantaranya juga Zoom Meeting, aplikasi Zoom ini. Namun pada saat kita mau membuat kelompok-kelompok di mana siswa atau peserta dalam sebuah pelatihan, kita akan mengelompokkan dengan membagi room, dan menu ini dikenal dengan breakout room ya di Zoom. Itu kadang-kadang Zoom kita tidak menampilkan seperti yang saat ini Bapak Ibu lihat. Di sini hanya ada security, kemudian participant, chat, share screen, record, reaction, dan sebelah kiri ada mikrofon dan kamera. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana memunculkan menu breakout di Zoom Meeting supaya kita nanti bisa membuat kelompok-kelompok dalam room yang berbeda. Baik Bapak Ibu, kita ikuti bagaimana langkah-langkahnya. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita di browser. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome ya. Kemudian kita isikan saja. Jadi kita harus memulainya dari browser Bapak Ibu ya. Dari browser dulu, Google-nya kita klik, kemudian klik saja Zoom sini, lalu kita akan dibawa ke browser. Nah, biasanya tampil di paling atas, itu kita klik saja. Nah, beginilah tampilan dari halaman awal dari Zoom Meeting itu. Yang pertama kali kita lakukan adalah sign up ya, atau kita registrasi dulu. Biasanya kita diminta berbagai data ya, email, kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Ibu Bapak isikan saja sampai dengan register itu sukses atau selesai. Nah, setelah nanti kita terregistrasi, maka kita akan melakukan setting agar nanti di dalam Zoom kita, aplikasi Zoom kita itu muncul fasilitas breakout room. Jadi fasilitas breakout room ini muncul juga pada saat kita belum berlangganan Zoom ini secara berbayar. Namun pada saat kita gratis pun, kondisi gratis pun, itu fasilitas ini bisa kita sematkan ya. Hanya saja untuk yang gratis itu waktunya hanya diberikan 40 menit Bapak Ibu ya. Nah, karena saya sudah sign up, maka saya sekarang sign in, karena saya sudah pernah mendaftarnya ya. Saya langsung sign in. Nah, ini saya menggunakan email, mohon maaf email saya blok ya, untuk sekedar privasi saja. Lalu kalau emailnya yang tadi didaftarkan itu kita masukkan ke sini, kita ketikkan dan passwordnya, lalu kita lakukan sign in. Nah, setelah kita masuk, pastikan ini akun kita Bapak Ibu ya. Di sudut kanan atas itu ada akun kita. Kalau Bapak Ibu pasang foto di akun emailnya, tentu ini akan muncul gitu. Pertama kali yang kita lakukan adalah setting. Pada personal ini ada profile, meeting, webinar, recording, kemudian ada setting. Setting ini kita klik Bapak Ibu, kita klik. Nah, di sebelah kanan ada
meeting, recording, telepon, collaboration device, dan seterusnya. Kita pilih in meeting advance. Jadi ada schedule meeting, ada in meeting basic, in meeting advance, kemudian email notification dan lainnya. Kita ambil yang meeting advance. Nah, kita ngeklik ini Bapak Ibu, di sebelah kanan itu banyak sekali di in meeting advance ini ada report to Zoom. Nah, disinilah kita temukan breakout room. Ya, kenapa tadi tidak muncul di dalam Zoom kita? Karena memang di settingan dari saya ini belum saya hidupkan. Ya. Indikator kalau hidup itu berwarna biru seperti ini, Bapak Ibu. Remote, support, terus dan seterusnya. Ini lain kali kita bahas. Kita sekarang fokus pada ini aja, ya. Report Zoom di breakout ya, kita nyalakan. Nah, ini your setting have been sukses. Jadi kita sudah menyeting Zoom kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita secara otomatis sudah tersimpan di akun Zoom meeting kita. Nanti kalau kita buka di aplikasi Zoom seperti yang kita lakukan biasanya, itu akan muncul breakout room. Nah, bagaimana sekarang untuk melihatnya? Tentu kita akan masuk di aplikasi Zoom yang sudah ada dan terinstal di laptop atau di HP kita. Nah, inilah tampilan Bapak Ibu ketika kita membuka aplikasi Zoom ya di laptop kita. Ini ada new meeting, kemudian ada join, ada share screen, kemudian schedule. Nah, saya kira sudah familiar sekali ya. Kalau kita mau membuat Zoom meeting dengan memposisikan kita sebagai host, maka saya akan klik new meeting. Sementara kalau kita mendapatkan tautan atau link dari host lain atau dari pihak lain, maka kita menggunakan join. Ya, schedule ini jika kita akan mengadakan pertemuan pada waktu yang akan datang dan sudah ditentukan hari dan tanggalnya. Sementara share screen sudah kita sering kali pergunakan. Nah, mari kita sekarang membuat new meeting Bapak Ibu dengan mengeklik new meeting. Nah, beginilah tampak setelah kita membuka Zoom meeting dan posisi kita sebagai host Bapak Ibu. Mari kita bedakan dengan tampilan yang pertama tadi. Kalau tampilan yang pertama itu belum muncul breakout room. Sekarang sudah muncul breakout room karena kita sudah melakukan setting pada saat pertama kali kita melakukan sign in tadi. Dan breakout room ini akan muncul seterusnya ketika kita menggunakan akun yang sama. Jadi tidak setiap kita akan melakukan breakout baru melakukan setting. Namun setting ini sudah permanen ada di kita selama kita menggunakan akun yang sama pada saat kita setting tadi. Nah, sepintas saja bagaimana cara menggunakan breakout. Ya, tentu saja kita klik breakout-nya. Ini Bapak Ibu, create breakout rooms. Nanti kita akan berapa yang akan kita kehendaki di sana akan ada ya, akan ada 1 atau 2 atau 3 ruang, dan di sana nanti akan ada assign automatically, itu peserta itu secara otomatis akan terbagi sesuai dengan kelompok yang kita inginkan. Kemudian assign manually, itu peserta itu bisa
kita atur sendiri secara manual. Lalu yang ketiga ada pilihan adalah let participant choose room. Itu partisipan atau siswa kita bebas menemukan room, mencari roomnya sendiri. Namun biasanya pengelompokan ini memiliki beberapa tujuan agar di dalam kelompok kecil itu diskusinya berjalan lancar. Maka ada kelompok yang anggotanya itu sudah mahir supaya terjadi share atau berkolaborasi satu peserta dengan peserta yang lain. Dan ini pengelompokan ini tergantung kita Bapak Ibu seberapa besar kelompok yang akan kita buat di sana ya. Baik, saya kira begitu tutorial sederhana ini, mudah-mudahan membantu kita pada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar, kemudian teman-teman fasilitator di guru penggerak, guru pendamping, dan calon guru penggerak yang nanti terutama sebagai teman-teman fasilitator akan mendampingi kawan-kawan CGP secara online. Baik, saya kira demikian. Untuk yang menu-menu lain dapat kita bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.